Mata Wang Lin menyala. Dia kemudian perlahan-lahan menutup matanya dan mulai berkultivasi dengan tenang. Tempat dia ditahan benar-benar sepi yang mirip dengan tempat seorang kultivator akan melakukan pelatihan tertutup. Seluruh tubuh Wang Lin dari leher ke bawah ada di dalam air. Energi spiritual di dalam air perlahan-lahan berkumpul menuju tubuh Wang Lin. Tetapi penghalang tipis tampaknya mencegah energi spiritual diserap. Bahkan jika sedikit energi spiritual memasuki tubuhnya itu akan didorong oleh penghalang tipis itu. Sebagai hasilnya, seiring waktu berlalu energi spiritual di dalam sangkar air menjadi semakin padat. Di kampung awan api, obor menerangi area itu bahkan di malam hari. Suara orang-orang yang bersenang-senang bisa didengar bersamaan dengan jeritan perempuan. Pada saat ini di dalam pondok yang agak mewah duduk pria kekar dengan kotak terbuka di depannya. Ada mutiara seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya lembut di dalam kotak. Keserakahan memenuhi mata pria besar kekar itu ketika dia mengambil mutiara itu. Dia bergumam, mutiara yang sangat besar. Pasti akan mendapatkan harga yang bagus. Setelah beberapa saat dia meletakkan mutiara itu kembali ke dalam kotak dan menutupnya. Lalu matanya jatuh pada benda lain di atas meja. Ini adalah tas abu-abu. Ketika pria itu mengambil tas itu, dia merasa itu sangat ringan seperti tidak ada apa-apa di dalamnya. Yang paling mengejutkan pria itu adalah tidak ada celah untuk tas ini. Apa ini? Pria itu merenung sedikit sebelum menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba merobek tas terbuka. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, bahkan ketika vena di kepalanya muncul dia tidak bisa merobek tasnya. Mungkinkah ini sutra dari ulat sutra surgawi? Ya, itu pasti. Bagaimana mungkin aku tidak bisa merobeknya kalau tidak? Legenda mengatakan bahwa sutra ulat surgawi paling takut air. Saya tidak percaya saya tidak bisa membakar ini. Pria besar kekar meletakkan tas di perapian. Setelah waktu yang sangat lama, tidak ada perubahan pada tas. Pria besar kekar tertegun. Dia bahkan tidak merasakan panas dari tas. Apa-apaan ini? Pria besar kekar itu mengeluarkan pisau besar. Pisau ini adalah sesuatu yang telah menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan custom made dan itu sangat tajam. Dia mencoba mengiris tas itu. Setelah bilahnya melewati tas, dia melihat tas itu dan terkejut. Dia mengambil tas dan dengan hati-hati memeriksanya sebelum tertawa. Harta karun. Ini adalah harta karun sejati. Jika saya letakkan ini di depan dada saya, itu pasti akan menyelamatkan hidup saya di saat yang penting. Saya tidak berpikir bahwa bocah jelek itu akan memiliki harta seperti itu. Sayang sekali hanya ada satu, jika ada banyak dan saya bisa menemukan cara untuk menghubungkan mereka bersama untuk membuat satu set pakaian itu akan lebih baik. Dia dengan hati-hati meletakkan tas itu dekat dadanya lalu matanya menyala dan dia bergumam. Aku ingin tahu di mana bocah jelek itu mendapatkan harta karun semacam ini. Saya harus bertanya. Memikirkan hal ini dia berdiri, berjalan keluar dan menuju ke penjara. Sepanjang jalan semua orang yang melihatnya mengungkapkan senyum puas. Pria besar kekar itu dengan cepat tiba di penjara. Ada dua kaki tangan yang berbicara satu sama lain saat mereka menjaga penjara. Ketika mereka melihat pria besar kekar itu mereka segera berkata, "Salam bos besar." Pria besar kekar itu mendengus dan bertanya, "Di mana kalian membuang bocah jelek yang kita bawa kembali?" Salah satu pria dengan cepat menjawab, "Di ruang utara." Pria besar kekar berkata, "Buka pintunya." Pria itu dengan cepat berlari ke samping di sebelah pagar logam dan mengangkatnya. Dia tersenyum. "Bos." Sebelum dia selesai berbicara dia tiba-tiba jatuh ke tanah. Pagar jatuh juga. Suara sesuatu jatuh ke air datang dari dalam pagar dan kemudian seorang pria muda melayang keluar. Mata pemuda ini dipenuhi dengan kedinginan dan amarah. Pria besar kekar tertegun saat dia menatap orang yang melayang keluar. Kemudian dia segera menyadari siapa orang itu dan berbalik untuk melarikan diri. Namun dia hanya mengambil 2 langkah sebelum tangan yang tak terlihat menangkapnya. Dengan satu tekanan dia bahkan tidak punya waktu untuk menjerit karena dia berubah menjadi tumpukan darah dan daging. Tas itu terbang ke pemuda itu. Pria muda ini adalah Wang Lin. Energi spiritual di dalam sangkar air akhirnya bisa melewati celah, memungkinkannya untuk memiliki sedikit energi spiritual di dalam tubuhnya. Namun sedikit energi spiritual ini terlalu kecil. Setelah terbang keluar dan membunuh 2 orang, dia telah menggunakan hampir semua energi spiritual yang telah dia kumpulkan. Dia dengan cepat menuangkan sisa energi spiritual ke dalam tasnya. Binatang buas. Tas itu memancarkan cahaya hijau dan sinar cahaya hitam terbang keluar, berubah menjadi binatang buas yang seukuran gunung kecil. Seseorang yang tersisa ketakutan dan kemudian bau urin muncul. Celana orang ini basah dan dia jatuh. Dia pingsan karena terlalu takut. Setelah binatang buas muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh yang segera menyebar ke seluruh desa. Semua suara lainnya segera berhenti hanya menyisakan suara nyamuk yang marah. Pikirannya terhubung dengan Wang Lin, jadi ketika dia melihat betapa lemahnya Wang Lin saat ini, dia menjadi sangat marah. Tanpa menunggu perintah Wang Lin, itu mengarahkan mulutnya ke kaki tangan yang tersisa dan mengisap. Orang itu cepat berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah melepaskan binatang nyamuk, Wang Lin menghela nafas lega. Meskipun dia tidak lagi memiliki energi spiritual di tubuhnya, dengan nyamuk keluar, dia akan memiliki keamanan. Deru binatang buas mengejutkan semua orang di dalam desa.
Semua orang memegang senjata mereka. Namun mereka hanya mengambil beberapa langkah sebelum mereka melihat nyamuk seukuran gunung kecil. Mereka semua menghirup udara dingin dan lutut mereka menjadi lunak. Beberapa orang yang pemalu mulai berteriak, "Raksasa!" Tubuh Wang Lin masih kesakitan. Dia dengan dingin melihat ke tanah dan menemukan pria yang terluka karena pisau. Wang Lin menunjuk ke orang itu dan kemudian nyamuk menyerang pria itu dengan tubuhnya. Ketika nyamuk itu bertabrakan dengan lelaki yang terluka karena pisau, lelaki itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan dan tubuhnya berubah menjadi bubur. Bahkan rumah di belakangnya telah runtuh. Nyamuk melayang di atas Wang Lin dan dengan dingin menatap semua orang. Pada saat ini semua orang di dalam desa meletakkan senjata mereka. Kaki mereka gemetar dan ketakutan di mata mereka telah mencapai batasnya. Pada saat ini seseorang keluar dari kerumunan. Orang ini adalah seorang penulis. Meskipun dia takut, dia memaksa dirinya untuk tenang. Setelah dia keluar, dia membungkuk dan berkata dengan suara bergetar, "Abadi, tolong jangan marah. Kami benar-benar tidak tahu identitas Abadi sebelumnya. Kami benar-benar tidak tahu." Wang Lin menatap orang ini dan bertanya, "Negara apa ini?" Si penulis itu dengan cepat berkata, "Tempat ini berada di bagian utara negara Pilu." Negara Pilu? Jadi tempat ini adalah bagian utara dari benua Suzaku. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian berkata, "Gali melalui ruang bawah tanah ini untuk membiarkan air mengalir keluar. Berapa hari yang kamu butuhkan?" Si penulis segera berkata dengan suara bergetar, 3 hari, tidak, 1 hari. Kita bisa melakukannya dalam 1 hari. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Mulai." Dia tidak meminta binatang nyamuk untuk membantu, dia harus melindunginya. Sang juru tulis sedikit santai. Dia segera berbalik dan berteriak, "Semuanya datang ke sini dan gali tempat ini." Semua orang di desa itu bergerak, tetapi mereka semua sangat ketakutan sehingga mereka tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Ini terutama berlaku untuk 16 orang yang membawa Wang Lin kembali. Wang Lin menutup matanya dan dengan tenang berkultivasi. Binatang buas itu mengelilingi Wang Lin sekali sebelum mendarat di sebelahnya. Dia sesekali akan menatap orang-orang desa dengan tatapan ganas. Semua lebih dari 200 orang di desa Awan Api menggunakan semua kekuatan mereka untuk menggali celah ke dalam penjara air. Ketika mereka selesai, sejumlah besar air kotor mengalir keluar, tetapi yang mengejutkan penduduk desa adalah bahwa air itu hanya kotor pada awalnya. Semakin banyak air mengalir, air menjadi lebih jernih dan menjelang akhir bahkan ada aroma yang datang dari air. Setelah 1 hari berlalu, air berangsur-angsur berhenti mengalir. Orang-orang di desa berhenti bekerja dan menatap Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Wang Lin mengabaikan mereka. Dengan bantuan nyamuk dia masuk penjara lagi. Penjara saat ini seperti sumur dalam. Duduk di dalam, Wang Lin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Nyamuk itu masih di samping Wang Lin, menjaganya. Siapapun yang mau mendekati sedang bermain dengan hidup mereka. Setelah menunggu sangat lama dan tidak mendengar perintah dari Wang Lin, juru tulis itu dengan ragu-ragu mundur beberapa langkah. Setelah melihat tidak ada reaksi dari nyamuk, dia mundur lebih jauh. Orang-orang lain di desa mengikuti dan segera tidak ada lagi. Orang-orang di desa ini siap untuk melarikan diri dari desa, tapi suara Wang Lin datang dari sumur dalam. Tidak ada yang diizinkan pergi. Si juru tulis diam-diam mengeluh tetapi dengan penuh respek merespons. Kejadian ini membuat desa Awan Api menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada suara, seolah-olah seluruh desa sudah mati. Semua pelancong dan pengantar paket yang lewat sangat terkejut karena mereka tidak melihat para bandit desa Awan Api yang biasanya sangat arogan sekitar dalam 2 bulan terakhir. Suatu hari Wang Lin membuka matanya di dalam sumur yang dalam. Semua luka di tubuhnya telah sembuh tetapi domain teh dan segel di tubuhnya belum mengendur sama sekali. Dalam 2 bulan ini saya baru pulih ke sekitar tahap kedua kondensasi Qi. Setelah domain dan segel menyatu, penghalang yang dihasilkan menjadi terlalu kuat. Saya harus menemukan tempat dengan lebih banyak energi spiritual. Sayangnya jiwa asal saya telah hancur dan saya hampir tidak bisa menjaga agar fragmennya tidak hilang. Jadi tidak ada cara bagi saya untuk mengeluarkan manik penentang surga. Kalau tidak dengan energi spiritual yang terkumpul di dalam manik, saya bisa segera pulih. Namun saya memiliki beberapa batu roh berkualitas tinggi, jadi saya tidak akan kekurangan energi spiritual untuk saat ini. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah memulihkan jiwa asal saya sehingga saya bisa mengeluarkan manik-manik itu. Tempat ini bukan vena roh, tetapi air ini memiliki energi spiritual. Agak aneh. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian masuk lebih dalam ke air. Ketika dia berkultivasi, dia mengambang di atas air dan tidak tenggelam. Kultivasinya sedikit pulih, jadi dia memutuskan untuk memeriksanya. Namun tingkat kultivasinya saat ini rendah. Jadi dia memutuskan bahwa jika dia menghadapi bahaya dia akan memanggil nyamuk. Segera dia tenggelam jauh ke dalam air yang jernih. Namun meskipun airnya jernih, dasar sumur ditutupi lapisan lumpur hitam yang tebal. Mata Wang Lin menyala dan tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan teknik tingkat rendah yang sudah lama tidak digunakannya, teknik tarik-menarik. Lumpur di tanah terangkat dan bau busuk dengan cepat mengisi air saat lumpur menyebar seperti tinta. Dia dengan cepat berenang ke atas sumur dan lumpur dengan cepat mengikuti. Segera, Wang Lin keluar dari air dan melambaikan tangannya.
Menggunakan teknik tarik-menarik, sejumlah besar air berlumpur mengalir keluar dari lubang. Setelah waktu lama, lumpur dibersihkan dan Wang Lin turun ke sumur sekali lagi. Setelah mengulangi ini 3 kali, lumpur di dasar sumur dibersihkan dan apa yang ada di bawahnya terungkap. Di dasar sumur dia melihat ada formasi dengan 3 titik yang menahan batu roh. Jika itu hanya batu roh kualitas rendah, itu tidak masalah, tapi Wang Lin bisa melihat garis merah pada mereka yang berarti bahwa mereka semua pasti menjadi batu roh yang berkualitas tinggi. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia dengan hati-hati melihat ke bawah. Tidak heran tempat ini memiliki begitu banyak energi spiritual meskipun itu bukan Vena roh. 3 potong batu roh kualitas terbaik sudah berubah abu-abu karena ditempatkan di sana untuk waktu yang lama dan hampir semua habis. Namun apa yang menarik Wang Lin bukanlah 3 batu roh kualitas atas ini tetapi benda lain. Ini adalah kerangka. Dari penampilan kerangka itu adalah seorang wanita. Itu dipaku ke dasar sumur menggunakan beberapa kuku hitam. Menggunakan 3 batu roh berkualitas untuk menyegel kerangka ini, orang yang sangat kaya. Wang Lin dapat segera memberitahu bahwa formasi ini digunakan untuk menyegel. Hanya jari telunjuk kanan kerangka yang menembus jauh ke tanah. Setelah merenung sebentar Wang Lin tidak bertindak ceroboh. Sebaliknya dia berenang dan siap untuk pergi. Tetapi tepat pada saat ini tas yang dipegangnya melepaskan cahaya kuning. Sesuatu di dalam memaksa keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin memiliki item di tasnya tanpa kendali. Gulungan misterius yang secara tidak sengaja diperoleh Wang Lin ratusan tahun yang lalu, gulungan yang telah ia teliti sejak lama dan sampai hari ini masih belum tahu bagaimana cara menggunakannya keluar. Mata Wang Lin menjadi serius. Saat dia mengeluarkan gulungan itu menyebabkan leluhur klan immortal ketakutan. Gulungan ini pasti memiliki latar belakang yang hebat. Sekarang dia menyaksikan gulungan itu terbang keluar dan perlahan terbuka. Gulungan itu benar-benar hitam dan gelombang jeritan keluar darinya. Tepat pada saat ini kerangka di bagian bawah sumur tiba-tiba mulai bersinar ungu. Jari telunjuk kanan kerangka itu bersinar lebih terang. Bola cahaya ungu seukuran kepalan tangan muncul di depan kerangka dan benar-benar diserap oleh gulungan itu. Kerangka itu segera hancur menjadi debu abu-abu, tetapi debu itu secara misterius tidak bercampur dengan air. Itu malah menutupi bagian bawah sumur. Ini semua terjadi dengan sangat cepat. Setelah gulungan itu menyerap cahaya ungu, itu mulai jatuh perlahan dan Wang Lin menangkapnya. Setelah merenung sebentar ia memutuskan untuk tidak menyelidiki gulungan itu dan keluar dari air. Setelah itu Wang Lin sangat bingung. Setelah merenung sebentar, dia perlahan membuka gulungan. Dia melihat perubahan dalam kegelapan gulungan itu. Ada garis ungu samar di layar. Namun jika seseorang tidak melihat dengan cermat pada gulungan itu, mereka tidak akan melihat ini sama sekali. Setelah waktu yang sangat lama, Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih tidak bisa melihat melalui gulungan ini. Jika itu adalah harta yang penting mengapa itu ada di tangan seorang kultivator formasi inti saat itu? Dia merenung sebentar sebelum menyimpan gulungan itu. Kemudian dia melihat ke penjara dan mulai merenung. Kerangka di bawah sumur itu sangat misterius. Untuk disegel dengan 3 batu roh berkualitas tinggi, orang ini pasti sangat kuat. Tapi siapa yang menyegelnya di sana? Dibandingkan dengan kerangka, gulungan ini bahkan lebih misterius. Apa sebenarnya cahaya ungu itu? Mata Wang Lin menyala dan dia berkata, "Nyamuk, bawa juru tulis parubaya itu ke sini." Binatang buas tiba-tiba menyerbu dan mengeluarkan suara gemuruh yang menyebabkan salju di gunung bergetar. Untungnya tidak ada salju yang longsor, tapi raungan ini mengejutkan semua orang di dalam desa. Semua orang diam-diam mengerang. Mereka tidak berani keluar. Mata binatang buas itu menunjukkan tatapan tajam saat menerjang dan menabrak sebuah rumah. Mulutnya yang tajam berhenti 3 inci dari orang di dalamnya. Orang itu adalah juru tulis usia menengah. Dia melihat mulut yang tajam di depannya dan pingsan. Binatang buas membawa orang itu ke Wang Lin dan melemparkannya ke tanah. Ketika juru tulis itu bangun wajahnya pucat dan matanya dipenuhi teror. Wang Lin bertanya, "Bagaimana kalian menemukan penjara air ini?" Juru tulis setengah baya bergetar saat dia berbicara. "Abadi, dulu sekali, ini hanya gunung sepi. Gua ini muncul setelah gempa bumi dan penjara air ini juga muncul bersamaan. Airnya selalu berbau busuk. Saat itu bos melihat dan berpikir itu akan menjadi penjara yang bagus. Itulah sebabnya daerah ini menjadi penjara." Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke gunung. Ada beberapa tanda gunung runtuh sebelumnya, jadi orang ini tidak berbohong. Hasilnya semuanya menjadi jelas. Gunung ini ditempatkan di sini untuk menutup kerangka itu. Dan bertahun-tahun kemudian, gempa bumi membuka lubang di segel dan membiarkan kerangka itu melihat cahaya hari lagi. Tapi siapa sebenarnya dia? Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk memberi isyarat kepada juru tulis parubaya untuk pergi. Matanya berbinar ketika dia merenungkan ini untuk sementara waktu sebelum melemparkannya ke belakang pikirannya dan berfokus pada menemukan cara untuk membantu dirinya pulih. Batu roh kualitas terbaik di dalam air hampir habis dan semakin lemah. Meskipun masih perlu waktu bertahun-tahun bagi mereka untuk sepenuhnya habis, mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan Wang Lin. Dia duduk dalam posisi lotus dan membuka tasnya, menyebabkan 3 batu roh berkualitas tinggi muncul.
Kemudian dia sekali lagi menutup matanya untuk mulai berkultivasi. Dalam sekejap mata 3 bulan berlalu. Sudah lebih dari setengah tahun sejak Wang Lin meninggalkan Chu. Pada saat ini negara Pilu telah memasuki musim dingin. Udara dingin memenuhi gunung dan mendinginkan tulang. Para bandit di desa tidak meninggalkan gunung selama lebih dari setengah tahun, tetapi ada banyak makanan yang disimpan di desa sehingga mereka masih bisa melewati musim dingin. Dalam 3 bulan ini Wang Lin duduk tanpa bergerak saat ia memusatkan seluruh perhatiannya ke dalam kultivasi untuk mengumpulkan energi spiritual di dalam tubuhnya. Dia bersiap untuk mencoba menerobos domain dan menyegelnya dalam sekali jalan. Kultivasinya telah pulih ke lapisan ke-6 Ki kondensasi dengan bantuan batu roh kualitas terbaik. Binatang buas masih menjaga Wang Lin, meskipun kadang-kadang akan melihat ke kejauhan. Arah yang dilihatnya adalah Chu. Dalam 3 bulan terakhir ini, ia mulai kehilangan katak guntur. Meskipun mereka selalu berselisih, setelah tidak melihat katak guntur begitu lama binatang buas merindukan katak guntur. Pada hari ini Wang Lin membuka matanya. Dia membuka tasnya mengeluarkan 5 batu roh kualitas atas dan menempatkannya di sekelilingnya. Setelah merenung sejenak dia menyentuh tanda teh di dahinya dan menunjukkan tampilan yang ditentukan. Tanpa berkata apa-apa dia menutup matanya dan mulai menyerap energi spiritual seperti orang gila dari 8 batu roh berkualitas tinggi. Saat energi spiritual berkumpul di sekitarnya dia memancarkan cahaya hijau dan aroma menyegarkan perlahan menyebar. Semakin banyak energi spiritual yang terkumpul di sekitar tubuhnya, ia mulai mengaktifkan energi spiritual kondensasi Ki lapisan ke-6 di tubuhnya untuk membimbing energi spiritual di luar tubuhnya untuk menabrak segel. Wang Lin seperti lempeng logam sementara energi spiritual di dalam tubuhnya seperti palu kecil dan energi spiritual di luar seperti palu besar. Kedua palu keduanya mengenai logam untuk mencoba membuat celah. Setelah gelombang pemboman terjadi, wajah Wang Lin mulai menunjukkan betapa sakitnya dia dan tanda teh di wajahnya memancarkan cahaya gelap. Kemudian tanda teh mulai bergerak. Dari kejauhan itu tampak seperti sebuah arai sedang berputar. Setiap kali itu berbalik sekali, sejumlah besar energi spiritual akan diserap olehnya. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan mengungkapkan sedikit keraguan, tapi keraguan ini segera digantikan oleh tekad. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan batu giok putih dari tasnya. Saat giok ini muncul, energi spiritual di sekitarnya meredup dan memberi jalan bagi giok. Giok surgawi, menyerap giok ini seperti mengambil racun, tetapi domain dan segel di tubuhku juga seperti racun. Menggunakan racun untuk melawan racun adalah cara tercepat untuk membuat lubang di segel dalam tubuhku. Wang Lin merenung sebentar lalu dia mengambil batu giok, mematahkan seukuran ibu jarinya dan memasukkannya ke mulut. Saat giok langit memasuki mulutnya, gelombang kuat energi spiritual surgawi memasuki tubuh Wang Lin dan melonjak melalui dirinya seperti banjir. Energi spiritual di tubuhnya segera didorong ke samping. Dibandingkan dengan energi spiritual celestial, itu terlalu kecil. Karena dia pernah mengalami menelan giok surgawi sebelumnya, Wang Lin tenang saat dia mengendalikan gelombang energi spiritual surgawi untuk menyerang domain teh dan segel. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Setiap tabrakan akan menyebabkan tubuh Wang Lin bergetar tetapi itu juga akan menyebabkan segel bergetar. Akhirnya retakan kecil mulai muncul pada segel. Tanah tempat dia duduk mulai retak juga setiap kali dia menyerang segel. Retakan menyebar dan menghantam beberapa rumah. Rumah-rumah yang terkena retak segera berubah menjadi debu ketika angin bertiup. Serangkaian suara berderak datang dari dalam tubuh Wang Lin. Pada titik ini sekitar 10% dari tanda teh di wajah Wang Lin telah retak dan hancur. Saat segel hancur, itu berubah menjadi gas hitam yang berkumpul di depan dahi Wang Lin bukannya menghilang. Wajah Wang Lin pucat dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya, tetapi matanya cerah. Pembukaan domain teh dan segel akhirnya muncul setelah lama menyerang mereka menggunakan giok langit.